إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadratul kiram, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir pada siang hari ini memenuhi panggilan Allah dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu mahal sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita dambakan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang mulia ini mengawali khutbah, maka khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada kita semua pada umumnya untuk sama-sama kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dan saling mengarahkan serta membimbing untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki titik lemah, setiap kita memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada mimbar khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan pesan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana khatib beri judul Allah menilai segala usahamu. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat betul bagaimana kisah seekor burung pipit ketika Nabi Ibrahim dibakar. Dia mondar-mandir bolak-balik ke sungai untuk mengambil air dengan mulutnya, lalu disiramkan ke air itu. Secara logika sudah tidak mungkin api itu akan padam, tapi ikhtiarnya untuk melakukan kebaikan itu yang patut untuk diapresiasi. Sebaliknya ada seekor cicak yang dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim dengan harapan agar api itu semakin besar. Tapi nyatanya tiupan itu tidak berpengaruh. Akan tetapi kembali niat buruknya juga sudah menjadi catatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita sebagai seorang hamba Allah menyadari betapa rendahnya diri kita. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam kita. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah betapa banyak kurangnya aku. Ya Allah, salatku masih ada yang bolong atau mungkin tertinggal. Ya Allah, aku salat 5 waktu tapi masih suka terlambat. Ya Allah, aku tidak suka dengan puasa sunnah. Ya Allah, aku masih jarang membaca Al-Quran. Satu hari mungkin 1 ayat pun tidak, ya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya dengan kita, begitu cintanya Allah dengan hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui diri terhadap diri mereka sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Maka sekecil apapun usaha kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang nantinya pasti diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menyimak firman Allah dalam Quran surah Al-Lail ayat keempat sampai dengan 10 yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk
khatib pribadi dan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, memberikan pelajaran yang luar biasa. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka-ragam. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat atau dengan huruf inna harfu tauqid. Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwa setiap kita hamba-hamba Allah ini melakukan segala upaya, baik itu upaya yang mendatangkan ridha Allah atau upaya yang bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga ingatkan kita dalam Quran surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hambanya ini dibekali dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang melanggar ataupun sesuatu yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Kembali kepada kita, jalan mana yang akan kita pilih? Kita ingin mendapatkan ridha Allah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat 5-nya Allah ingin sampaikan kepada kita, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, Allah sampaikan kepada dua sifat atau dua orang, dua golongan. Yang pertama, mereka yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan seberapa besar nilainya, tapi seberapa ikhlas hati memberinya. Dan itulah yang akan menjadi penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, amalan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanu amalah. Siapa yang paling baik amal perbuatannya, siapa yang paling tulus, yang paling ikhlas amal perbuatannya. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah juga sampaikan golongan yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Di antara kita yang meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dari hal-hal baik, salat kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran bagi mereka yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, lalu mereka bertakwa kepada Allah, lalu diiringi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin salatnya akan membawa dia ke surga. Dia yakin sedekahnya akan membawa dia ke surga. Dia yakin setiap kata-kata yang baik dari lisannya akan membawa dia ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang demikian, fasayunassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kemudahan bagi tiga golongan tersebut. Maka tadi khatib menyampaikan bahwasanya tema khutbah kita adalah Allah akan menilai daripada usahamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang kita tunaikan walaupun sedikit akan tetap menjadi apresiasi di hadapan Allah. Salat yang kita tunaikan, 5 waktu yang kita kerjakan, atau mungkin di antara kita yang sangat-sangat sibuk sehingga salat 5 waktunya tidak bisa tepat waktu, harus molor sekian menit untuk melaksanakannya karena harus menyelesaikan tugas di kantornya. Maka ini bukan menjadi sebuah halangan, asalkan salat itu tidak tertinggalkan. Ada di antara kita yang mungkin sudah berniat untuk haji, sudah menabung sekian tahun. Ketika kita akan diberangkatkan haji atau waktu pemberangkatan telah tiba, ada keluarga kita yang sakit sehingga dana akan digunakan untuk keluarga kita yang sakit. Jangan ragu bahwasanya niat kita sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kita semuanya, jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita perbuat. Ketika kita mampu bersedekah 2.000, tidak perlu kita mengatakan, maaf saya hanya mampu ngasih 2.000. Ikhlaskan saja 2.000 itu, maka itu akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ketika hati kita hanya tertuju kepada Allah, ketulusan, keikhlasan dan ketakwaan dan keyakinan kita akan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala, akan membuka jalan kemudahan untuk kita fid dunya wal akhirah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba.
Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku maka ia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya, setelah Allah sampaikan bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang membelanjakan rezekinya di jalan Allah, orang-orang yang membenarkan pahala ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya, maka selanjutnya Allah ingatkan juga kepada kita, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang dia enggan untuk memberikan rezekinya di jalan Allah, orang-orang yang bakhil, jangankan untuk memberikan, membelanjakan rezekinya di jalan Allah, ada ternyata di antara hamba Allah, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia pelit. Ini menjadi penilaian yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan sedikit rezekinya. Ada pula di antara manusia ini yang merasa dirinya cukup dengan apa yang dia punya. Ada di antara hamba Allah yang dengan sombongnya mengatakan, harta saya tidak habis 7 turunan, saya tidak butuh siapa-siapa. Harta saya tidak akan habis sampai kapanpun, saya tidak membutuhkan manusia. Ada di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia yang punya jabatan tinggi, dia mengatakan, saya orang yang punya jabatan tinggi, saya tidak butuh pendapat kalian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian lalu mendustakan bahwasanya ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah, fasanuyassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi orang tersebut untuk menuju kehancuran. Maka ketika kita melihat dalam kehidupan nyata kita, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa sering kita melihat orang-orang yang ketika diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia angkuh kepada Allah dan manusia, maka tidak akan lama dia akan hancur hidupnya, hancur karirnya, hancur keluarganya, hancur hartanya, hancur usahanya, semuanya hancur. Dan demikianlah apa yang disampaikan Allah, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya dan tidak butuh pertolongan Allah, akan mudah sekali bagi Allah mengarahkan dia pada kehancuran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah ini menjadi renungan bagi khatib pribadi dan kita semuanya, bahwa kita sadar betul segala apa yang melekat dalam diri kita, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, bahkan keluarga kita dan diri kita sendiri akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dan kelak diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim.